Sobat Tani, setiap tanaman memerlukan unsur hara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan tumbuh dengan optimal. Selain mendapatkan unsur hara dari tanah, tanaman juga bisa menerima tambahan unsur hara melalui pemberian pupuk. Namun saat ini, petani sering menghadapi tantangan dalam pengadaan pupuk, khususnya pupuk kimia bersubsidi. Di sisi lain, kita ketahui bersama bahwa penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah. Sobat Tani, banyak dari kita sebagai petani memilih pupuk kimia karena dianggap lebih praktis dan memberikan hasil panen yang lebih banyak. Namun, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan memiliki dampak negatif, seperti dapat menghambat perkembangan mikroorganisme di dalam tanah, menurunkan kualitas hasil panen yang berdampak negatif pada kesehatan manusia, dan pencemaran tanah, air, atau lingkungan. Berbeda dengan pupuk kimia, pupuk organik seperti bokasi memiliki manfaat yang signifikan. Pupuk bokasi yang merupakan hasil dari fermentasi bahan organik tidak hanya meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan, tetapi juga menciptakan hasil pertanian yang lebih aman dan ramah lingkungan. Sobat Tani, walaupun banyak orang berpikir bahwa membuat pupuk organik seperti bokasi memerlukan waktu dan tenaga yang banyak, sebenarnya prosesnya tidaklah sesulit yang dibayangkan. Nah, pada video ini, saya akan memperkenalkan cara membuat pupuk bokasi sebagai alternatif pupuk organik padat yang efektif untuk tanaman. Namun sebelum itu, kita intro dulu. Pupuk bokasi adalah pupuk yang dibuat dari hasil fermentasi bahan-bahan organik menggunakan mikroorganisme efektif atau EM4. Sekarang kita masuk pada proses pembuatan pupuk bokasi ya. Adapun alat yang digunakan adalah terpal, ember, sekop, gayung, dan gelas ukur. Juga bahan yang digunakan adalah kotoran ternak sapi, sekam padi, hijauan atau sampah organik, arang sekam, dedak halus, EM4, molase atau gula, air cucian beras, dan air. Adapun cara pembuatan pupuk bokasi ialah sebagai berikut. Hijauan atau sampah dapur sebaiknya dicacat terlebih dahulu untuk mempercepat proses fermentasi. Juga sebagian dari sekam padi sebaiknya dibakar menjadi sekam bakar. Caranya gunakan seng berlubang yang diisi kertas atau dedaunan kering. Letakkan di tengah sekam lalu bakar kertasnya. Aduk sekam secara berkala hingga warnanya berubah menjadi hitam atau abu-abu. Lalu padamkan api dengan menyiram air sedikit demi sedikit. Selanjutnya tuangkan 15 kg kotoran ternak sapi yang kering. Tuangkan secukupnya sampah dapur atau hijauan yang sudah dicaca. Tambahkan 6 kg sekam atau liter ayam, tambahkan 4 kg arang sekam, tambahkan setengah kilogram dedak halus. Setelah semua bahan dikumpulkan, dilanjutkan ke tahapan pengadukan sehingga semua bahan tercampur secara merata. Langkah selanjutnya adalah menuangkan 25 ml EM4 pertanian dan 25 ml molase atau gula ke dalam 1 liter air cucian beras. Lalu diaduk secara merata dan didiamkan selama 10 menit. Penggunaan EM4 guna menambahkan bakteri pengurai untuk mempercepat proses fermentasi pupuk. Setelah didiamkan selama 10 menit, encerkan lagi larutan pertama dengan 5 liter air. Ketika larutan sudah siap, maka dilanjutkan pada proses pencampuran kedua pada bahan padat yang diikuti dengan memercikkan atau menyiram larutan hingga membentuk adonan.
Hal ini dilakukan dengan cara membentuk gunungan kecil yang kemudian dicampur secara merata. Selanjutnya, lakukan uji kelayakan siap fermentasi pada adonan atau campuran dengan cara dikepal menggunakan tangan. Ciri bahan atau pupuk yang sudah siap dilakukan proses fermentasi adalah kondisi pupuk dalam keadaan lembab, namun jika diremas, air tidak menetes. Setelah pupuk dianggap siap, langkah berikutnya adalah melakukan proses fermentasi. Untuk itu, dibentuk menjadi gunungan dengan ketinggian 20-30 cm, kemudian ditutup dengan terpal. Sebaiknya proses fermentasi dilakukan di tempat yang teduh dan terlindung dari sinar matahari langsung. Sobat Tani, selama proses fermentasi, setiap 3 hari sekali bahan pupuk harus dibuka dan dilakukan pembalikan. Tujuan dari pembalikan ini adalah untuk menurunkan suhu dan mempercepat proses pengomposan pupuk. Setelah 2-3 minggu proses fermentasi, dilakukan pengecekan kondisi pupuk dan melihat bahwa ciri pupuk bekas yang telah jadi dan siap digunakan adalah yang pertama, tidak berbau atau beraroma fermentasi, berwarna coklat kehitaman, diremas mudah hancur karena memiliki tekstur yang lembut dan gembur. Pupuk bekasi yang telah jadi dapat langsung dipanen dan diaplikasikan pada tanaman. Namun untuk hasil yang lebih baik, pupuk bekasi sebaiknya disaring terlebih dahulu untuk hasil panen yang lebih halus. Pemberian pupuk bekasi pada tanaman dapat dilakukan dengan cara dijadikan pupuk dasar yang dicampurkan ke dalam tanah, kemudian digemburkan atau bisa langsung diberikan ke pangkal batang tanaman, dan cara ditugal dengan takaran setengah kilogram per tanaman. Sekian video singkat tentang pembuatan pupuk bekasi dari saya. Semoga bermanfaat.